Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Tani dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan membahas pentingnya dilakukan penyepraian dengan menggunakan bakterisida ya saat padi berumur 50 hari setelah tanam. Nah, setiap bulannya saya selalu mengusahakan untuk menyeprai bakterisida terhadap padi saya karena memang serangan kresek yang biasanya kita kenal atau hawar daun itu bisa menyerang di fase-fase vegetatif maupun generatif ya. Hari ini saya menggunakan bakterisida Agrip ya, Agrip 20 WP. Ini dilakukan secara tunggal ya. Nah, bagaimana cara saya menyeprainya? Bisa subscribe dulu, like dan komen. Jangan lupa di-share kepada kawan-kawan petani di Indonesia. Semoga video yang selalu saya buat selalu bermanfaat ya. Kita intro dulu. Nah, ini sekarang saya ada di lahan milik tetangga yang ada indikasi bahwa tanaman padinya terkena bakteri Xanthomonas itu ya. Jadi coba kita lihat bersama-sama, kita deteksi bersama-sama bagaimana tanaman padi yang terkena serangan bakteri ya. Nah, ini ya kawan-kawan ya, salah satu rumpun yang terkena bakteri Xanthomonas. Jadi daunnya begini ya. Nah, ciri-cirinya dia mengering di bagian tepi daun. Awal mulanya dia pasti terkena begini. Nah, ada bercak sekitar satu bidang begitu ya, berbentuk persegi atau ketupat gitu. Nah, ini bila dibiarkan lama-lama akan menjadi menguning seperti ini. Nah, ujung daunnya ini nanti bisa menjalar ke sini terus. Jadi di samping kiri kanan daun itu akan mengering. Nah, ketika sudah mengering maka akan seperti ini. Nah, tuh. Jadi ada bercaknya, ada bekas bercak, lalu dia akan berubah warna menjadi kuning daunnya. Dan ini bila dibiarkan dia akan menular bila ada angin ya. Ada angin, terkena angin begitu, dia akan menular di sebelahnya begitu. Nah, cara pengendaliannya bila terkena bakteri Xanthomonas tentu menggunakan bakterisida ya. Jadi banyak merek bakterisida yang beredar di pasaran. Kalau saya biasa menggunakan Agrip ya, Agrip 20 WP. Ada juga Besonelit, ada Baktosin, ada Nordok. Itu adalah bakterisida yang bisa digunakan untuk pengendalian hawar daun atau kresek lah istilahnya gitu. Saya selalu menggunakan bakterisida itu dalam keadaan tunggal ya, maksudnya tidak dicampur dengan perekat atau tidak dicampur dengan pestisida lain, insektisida atau fungisida gitu ya, atau nutrisi begitu. Pasti saya lakukan dengan cara tunggal ya pemberiannya ya. Nah, ini bakterisida Agrip 20 WP. Nah, jadi kenapa kok tidak dicampur dengan insektisida atau fungisida ya? Jadi bakterisida itu kalau saya sempat baca-baca itu dia basah ya. Jadi pH larutan air yang terkena atau yang digunakan untuk melarutkan bakterisida itu akan basah sifatnya. Nah, sedangkan insektisida atau fungisida itu dia
membutuhkan pH larutan di angka sekitar 5 atau 6 gitu ya. Jadi kalau insektisida itu kayaknya 5, dan fungisida itu membutuhkan 6 ppm-nya gitu ya, atau kalau diukur itu. Jadi kalau terlalu basah, insektisida itu tidak akan efektif untuk membunuh serangga. Kehilangan tingkat efektivitasnya, atau hidrolisis lah kalau bahasa pertaniannya itu. Nah, jadi gunakan secara tunggal ya, supaya efektif dalam membunuh atau menekan perkembangan dari bakteri Xanthomonas-nya. Bakterisida ini biasanya saya gunakan ketika di masa vegetatif, baik juga di generatifnya. Jadi masa vegetatif dan generatif itu untuk tanaman padi bisa diserang oleh bakteri ini ya. Tidak melulu di masa generatif atau di masa vegetatif saja, tidak. Jadi vegetatif dan generatif itu tanaman padi bisa terserang. Jadi lakukan pencegahan ya sedini mungkin. Kalau saya biasanya di umur 20, sekitar 15 sampai 20 itu saya spray dengan menggunakan bakterisida tunggal. Setelah itu memasuki masa peralihan dari vegetatif ke generatif sekitar umur tanaman 40, itu saya spray lagi ya. Saya spray lagi. Setelah itu nanti di masa generatif awal sekitar umur 60, nah itu saya spray lagi secara tunggal begitu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, gitu kan ya. Pekerjaan petani kalau tidak sering-sering spray, sering-sering pegang cangkul, arit, terus apa, kan begitu. Jadi biarkan kalau ada tetangga yang bilang begini, kadang itu kalau saya sering spray padi saya itu, kok disemprot terus, itu sudah bagus tanamannya, kan begitu ya. Namanya petani ya, pekerjaan petani kan ke sawah, pegang arit, pegang cangkul, bawa tangki spray, kan begitu kan. Jadi kalau tidak itu yang dilakukan, lalu mau ngapain di sawah, kan begitu. Jadi semangat ya buat petani, para petani di Indonesia khususnya yang sekarang lagi menanam padi ya. Kita usahakan padi kita terus bagus, tonasenya tembus 1 hektar 10 ton begitu kan. Itu adalah dambaan bagi para petani di Indonesia. Apalagi sekarang kebijakannya sudah bisa menyerap harga gabah secara konstan ya, normal lah di angka 6.500. Itu adalah kabar gembira buat para petani di Indonesia. Nah, kita ikuti gimana cara saya menyepray ya. Ini mumpung masih pagi, angin juga tidak ribut begitu kan. Kalau sudah agak siang sedikit anginnya nanti ribut nanti. Kalau lagi nyepray pas angin begitu pasti ke muka-muka itu kena spray juga. Makanya petani harus datang lebih pagi lah, lebih pagi setelah sholat subuh begitu kan. Setelah itu bawa tangki ke sawah, kita spray, kita sambil santai-santai di sawah menikmati sunrise begitu ya, matahari terbit. Itu sangat hangat sekali, sehat ke badan ya. Yuk kita lanjut, kita spray dulu, setelah itu kita bincang-bincang lagi.
Itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Semoga video yang saya buat selalu bermanfaat. Salam sehat, salam hangat, salam petani Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.